Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri. Wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, mitra GIC dimanapun berada, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di siang hari ini, tepatnya hari Selasa, Juni 8, 2021, QLM kembali mengudara sebagaimana biasa di setiap pekannya, sekali sepekan, 1 jam ke depan kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama mengisi jiwa kita agar terus menjadi orang-orang yang paling tidak jiwanya terisi dan kemudian lebih berkualitas ke depannya. Dan pada hari ini QLM kita yang sudah yang ke-199. Silaturahim kita dari dulu sampai sekarang ini sudah yang ke-199. Dan temanya adalah menjemput keberuntungan. Dengan kata beruntung itulah nanti dijadikan motivasi kita agar kita bisa mencari cara untuk bisa menjemput keberuntungan kita. Betul mitra, bahwa sebuah keberuntungan, sebuah keberhasilan ya harus dikejar, harus diupayakan. Toh hikmah mengatakan kemauan plus aksi nyata sama dengan keberhasilan. Sekalipun mungkin ada orang yang hanya dengan duduk sudah bisa menghasilkan, namun makomnya sudah sangat berbeda. Untuk kita semua, barangkali saja tadi ada upaya maksimal. Upaya maksimal, ada kemauan, ada upaya maksimal, maka sama dengan keberhasilan. Dan bahkan dalam satu hikmah pun dikatakan, keberuntungan didapat manakala ada bertemunya kesempatan plus kesiapan. Jadi kita siap, juga kita sempat mendapat kesempatan, mendapat kesiapan, maka keberuntungan pun akan didapatkan. Dan hari ini adalah kata beruntung itulah yang dijadikan motivasi kita, bagaimana cara kita meraih keberuntungan yang insya Allah maksimal untuk kita dan kemudian mendukung upaya kehidupan kita, mendukung kita semua sehingga paling tidak kita menjadi orang yang segalanya berlebih, termasuk financially free. Wah, luar biasa, termasuk secara keuangan insya Allah bebas. Nah ini kita hari ini sama-sama belajar tentang menjemput keberuntungan dengan kata beruntung. Nah, kata beruntung itu kita mulai bahas satu persatu agar paling tidak menjadi sebuah catatan kita, menjadi satu pembelajaran kita, menjadi perenungan untuk bisa kita lakukan sehingga kita akan bisa menjemput keberuntungan ini. Karena saya tadi katakan bahwa keberuntungan mesti kita jemput. Nah, jadi sangat tidak mungkin untuk kita atau kelas kita yang hanya duduk kemudian kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Sekalipun mungkin ada tapi barangkali saja tidak maksimal. Dan hikmah pun mengatakan hanya orang yang tidak waras, yang kerjanya sedikit namun ingin hasilnya banyak. Tentu kerjanya banyak ya kita harapannya hasilnya akan banyak. Kerjanya sedikit juga demikian pula hasilnya. Nah kita lihat dari kata keberuntungan itu yang pertama adalah huruf B. Nah huruf B-nya untuk menjadi orang yang bisa menyebut keberuntungan, ternyata huruf B-nya adalah begin with good things. Nah, ini jelas sekali. Sungguh bahwa sesuatu itu harus diniatkan. Jadi apapun pekerjaannya itu mesti kita niatkan dulu. Nah, kalau kita memulai dengan hal-hal baik atau begin with good things, yakin bahwa nanti endingnya pun akan baik. Oleh karena itu, memulai sesuatu itu dengan niat yang baik. Kemudian memulainya dengan sesuatu yang baik pula. Jadi jangan salah. Terkadang kita ini ingin memulai tapi dengan cara-cara. Gitu. Bahkan cara-caranya nyaris negatif. Gitu. Ini yang tidak baik. Sekalipun mungkin dapat namun endingnya bisa jadi justru akan memakan kita sendiri. Oleh karena itu untuk menjemput keberuntungan yang endingnya bagus, yang endingnya adalah menjadi keberkahan, yang pertama adalah begin with good thing. Mulailah sesuatu itu dengan hal baik. Kalau dalam konsep Islam dengan bismillah dan selesainya nanti dengan
Alhamdulillah, kan luar biasa ya. Semestinya seperti itu. Jadi apapun kalau kita kerjakan dengan bismillah, insya Allah kita mengerjakan karena ingin mendapat ridhonya saja. Dan kalau hari itu berhasil, berarti ini betul-betul keberkahan, ini betul-betul karunia-Nya. Namun kalau belum berhasil, berarti kita harus lebih profesional lagi ke depannya. Harus lebih berkualitas lagi ke depannya. Harus lebih maksimal lagi ke depannya. Maka enak sekali kalau kita memulai dengan begin with good thing, atau memulai dengan hal-hal yang baik saja. Kita niatkan dengan hal baik, kemudian kita kerjakan yang baik-baik saja. Jangan mengerjakan sesuatu yang di luar apa yang disyariatkan, di luar apa yang mungkin diperintahkannya. Kalau ini dilarangnya ya kita tinggalkan saja. Jadi jangan asal tubruk saja ya. Orang bilang itu hantam kromo. Lah ini kata hantam kromo ini mesti kita tinggalkan karena kita ingin sesuatu yang endingnya juga menjadi barokah, endingnya menjadi sesuatu yang baik. Maka mulailah dengan yang baik-baik saja. Oke, ini B-nya. Kemudian yang kedua, karena dalam kata beruntung itu ada yang kedua adalah E. Nah, PE, empati. Untuk menjadi orang yang bisa menjemput keberuntungan ternyata juga harus empatinya tinggi. Empati itu bagaimana? Empati itu adalah orang yang bisa menempatkan dimanapun ia berada. Jadi tahu diri lah gitu. Kalau saya mungkin sedang berbicara sama siapa ya, bicaranya seperti ini. Kalau saya berada di mana sekarang ini ya, saya harus tahu saya ini gitu. Mungkin saya tamu, mungkin saya orang yang seperti ini. Jadi orang empati itulah ternyata orang yang pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi orang empati itu karena paham, bisa memanage dirinya sendiri dimanapun berada. Dan bisa tahu persis, karena empati itu tahu persis lah. Bisa mengontrol diri dengan baik. Dan pasti akan memahami di manakah kita berada. Memahami lingkungan kita berada, memahami kepada siapa kita bicara, dan memahami apa yang harus kita bicarakan. Nah ini pentingnya seperti itu. Untuk menjemput satu keberuntungan harus memiliki empati yang tinggi. Jadi orang-orang yang memiliki empati ini pasti akan memahami segalanya. Dan empati kalau kita kaji lebih dalam lagi adalah ketika kita bisa menempatkan diri kita sendiri di mana kita ini sedang berada, pada titik mana kita sedang berada. Jadi memahami diri. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang betul-betul bisa memahami dirinya. Toh hikmah mengatakan kalau kita bisa memahami diri kita mengetahui diri kita, kemampuan kita, kelemahan kita. Seperti apa sih saya ini? Maka akan mudah sekali mengarahkannya. Nah kalau hari ini mitra saja belum paham tentang dirinya, nah mencoba menjadi orang yang harus memahami dirinya sendiri. Jadi kalau kita paham dengan dirinya sendiri maka kita akan sangat bahagia sekali. Bahkan ketika kita bisa mengontrol dirinya, maka termasuk yang paling bahagia. Karena sebahagia-bahagia orang itu adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Ini hikmah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita belum bisa sampai ke sana, barangkali kita perlu kemudian belajar bagaimana cara menjadi orang yang paham akan dirinya sendiri. Bagaimana menjadi orang yang pada akhirnya akan membangun empati dirinya tinggi. Dan kemudian kita pasti bisa menempatkan dimanapun kita berada. Orang-orang yang bisa menempatkan diri itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang mungkin saja dibandingkan yang lain akan berbeda. Ada kata-kata yang sangat luar biasa. Anda sopan, kami segan. Di sini orang empati pasti sopannya. Karena dia paham. Oh, dia itu tidak semau-mau, tidak semena-mena, tidak seenak-enak gitu ya. Kalau orang bilang itu kadang-kadang itu main selonong aja, itu selonong boy lah. Ini orang empati adalah bukan tipe orang yang seperti itu. Nah, ini penting gitu, untuk menjadikan diri kita memahami diri kita sendiri. Cobalah ukur diri kita ini. Lalu yang paling baik adalah ketika kita paham bahwa saya ini siapa. Lalu saya ini sebenarnya apa. Kemudian saya mau kemana sebenarnya sih. Nah ini dengan paham seperti itu maka bisa jadi kita pada akhirnya bisa mengukur diri kita sendiri. Terkadang kita lali, kita bisa mengukur orang lain namun kita tidak bisa mengukur dirinya sendiri. Ini terkadang seperti itu. Dan kalau itu terjadi kan jadi miris. Kita sorak-sorai untuk orang lain namun untuk dirinya sendiri tidak pernah sorak-sorai kan gitu. Tidak pernah merasakan betapa ini saya loh kayak gini. Ini loh saya kekurangan saya, ini loh kelebihan saya, ini loh yang mesti saya explore. Ini loh saya. Nah, mestinya seperti itu. Nah, Mentra, mulai saat ini ayo kita mulai membangun empati diri, memahami diri, mengenali diri dengan baik, dan kemudian akan bisa, kita ini akan bisa menentukan arah kebijakan kita sampai di mana kita ingin menjadi orang yang paling tidak titiknya di situ.
paling tidak ada goal di situ, paling tidak ada kesuksesan di situ. Sangat luar biasa kalau kita menjadi orang yang betul-betul memahami tentang empati diri yang tinggi tadi, atau memiliki empati diri yang tinggi. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu bahwa kata beruntung itu ada B, ada E, ada R. R-nya adalah reconfirm. Nah, ini juga penting untuk kita, bahwa mengkonfirmasi diri ini adalah sesuatu kebutuhan. Oleh karena itu para pebijak mengatakan, wahai saudaraku, barang 5-10 menit di setiap sorenya mencoba kontemplasi, mencoba merenung, mencoba melihat apa yang telah dikerjakan, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Takar-takarlah agar esok hari mengerjakan lebih baik lagi. Nah, ini penting. Jadi ayo, siapa yang hari ini belum pernah seperti itu? Jadi ternyata kita ini sudah diajarkan oleh pendahulu kita yang sangat luar biasa, para pebijak itu, bahwa setiap sorenya kita mungkin mengundurkan diri dulu, menyepi, lalu kita merenung, kontemplasi, reconfirm atau mengkonfirmasi diri. Kemudian kita akan melihat berapa persenkah hari ini selama saya bekerja, kemudian yang saya kerjakan kemanfaatannya jauh lebih hebat. Nah, berapa persenkah sebenarnya yang mandorot? Nah, kalau ukuran-ukuran itu kita coba analisis, kita coba pikirkan, kita coba pahami, bisa jadi hari esok akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang ketika kita pulang ya sudah diam, tutup, nanti besok berangkat ya, yang penting kerja. Jangan seperti itu. Karena ternyata ada pembelajaran di mana kita 5-10 menit itu merenung atau mereconfirm, mengkonfirmasi diri. Atau paling tidak kalau saya katakan merenung diri. Itu penting sekali. Dan kita melihat kalau ternyata lebih banyak madorot yang kita kerjakan, kenapa esok kalau kita masih punya kesempatan lalu dikerjakan lagi? Nah, ini kan sebuah kerugian yang sangat. Kalau ternyata hari ini kita tidak maksimal, lalu ya apakah besok akan seperti itu lagi? Nah, ini pentingnya kita ketika kita reconfirm, ketika kita konfirmasi diri, ketika kita merenung diri, ketika kita betul-betul melihat diri kita apa yang dikerjakan hari ini. Kalau itu berjalan dan setiap harinya ada evaluasi seperti itu, niscaya pada suatu ketika menjadi orang yang sangat hati-hati sekali. Dan endingnya pasti menjadi pemenang kalau seperti itu. Karena apa? Mengedepankan kebaikan-kebaikan dan akhirnya mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui kelemahan-kelemahannya, mengakui kebodohan-bodohan yang diperbuat. Gitu. Nah, disinilah pentingnya kita menjadi orang yang reconfirm. Dan untuk mencapai satu keberuntungan yang sangat tinggi adalah ketika kita paham bahwa kita harus konfirmasi diri. Maka tadi saya katakan, kalau hari ini ternyata tidak maksimal, besok harus lebih maksimal, maka disitulah keberuntungan akan kita dapatkan. Nah, ini yang ketiga. Jadi huruf dari kata beruntung itu, huruf yang ketiga adalah R, reconfirm atau konfirmasi diri. Atau kalau saya tadi katakan kontemplasi atau perenungan. 5-10 menit untuk merenung dan untuk melihat apa yang kita kerjakan. Karena kitalah yang paling tahu apa yang kita kerjakan. Kitalah yang paling memahami apa yang kita kerjakan. Dan kalau itu ternyata perbuatan-perbuatan yang kurang maksimal, maka menjadi catatan, hari esok jangan kita ulang. Kalau itu sudah baik dan mestinya kita lanjutkan besok, maka hari esok harus lebih baik lagi. Nah, ini pentingnya kita ketika kita ada reconfirm. Ini yang ketiga. Nah, yang keempatnya, kita lihat lagi pada huruf yang keempat adalah huruf U. Karena ada beruntung, ada R, ada U. Ternyata uncertainty. Kita paham bahwa kehidupan ini ya sebuah ketidakpastian. Yang pasti itu kan perubahan, ya. Yang pasti adalah pasti kita mengalami bahwa umur kita pasti akan tua. Itu sudah kepastian. Meninggal adalah sebuah kepastian. Memang betul bahwa uncertainty dalam kehidupan kita ini bukan merupakan kepastian. Namun kemudian kita mencoba menjadi orang yang bisa mengukur ketidakpastian itu. Nah, kita akan sangat bagus sekali kalau hari ini kita mampu mengukur diri kita agar sekalipun ini ketidakpastian menjadi pasti. Sekalipun ini ketidakpastian tapi saya paling tidak bisa mengarahkan untuk menjadi pasti. Bisa. Nah, orang bilang betul bahwa hidup ini
tidak pastilah. Ada aja ini, ada aja itu, ada aja terjadi seperti ini. Betul. Namun kalau semuanya adalah kita siap dengan ketidakpastian itu, maka bisa jadi akhirnya justru menjadi sebuah kepastian yang baik untuk kita. Nah ini untuk mendapatkan satu keberuntungan, maka kita harus betul-betul bisa meliding, bisa memanage uncertainty atau ketidakpastian itu. Kita akan manage itu dengan baik. Kita akan leading, karena leading itu ya memanage sama saja. Itu akan dengan baik agar ketidakpastian ini datangnya tidak terlalu besar untuk kita. Gitu. Ya, bahkan kalau kita bisa, ya semuanya pasti gitu. Semuanya yang kemudian akan menghasilkan kepastian. Jadi sekalipun uncertainty, sekalipun orang bilang bahwa kehidupan ini tidak pasti, namun bisa jadi untuk kita kalau kita memanagenya dengan baik, kalau kita siap dengan baik, maka bisa jadi justru menjadi sebuah keberuntungan. Dan keberuntungan itulah sebuah kepastian. Dan keberuntungan itulah yang bawa kita dampak-dampak yang pada akhirnya positif. Karena orang kalau tidak berhasil pasti yang ada adalah ngeluh. Yang ada adalah sebuah penyesalan. Namun berbeda kalau yang kita dapatkan adalah keberuntungan, maka di situ kita akan mengatakan bahwa inilah keberhasilan yang saya capai hari ini. Dan akhirnya apa? Yang ada adalah syukur. Ketika orang syukur, bawah sadar kita akan merespon dengan baik, karena itu bahasa bawah sadar. Karena itu adalah kata-kata positif bagi kita. Dan kalau itu terus dikatakan pada kita, maka yang tadinya uncertainty menjadi certainty. Gitu ya. Nah, ini huruf U-nya yang keempat dari kata beruntung. Jadi bagaimana cara kita meraih keberuntungan? Dari yang pertama, kedua, ketiga, tadi sampai keempat adalah sampailah kita kepada uncertainty. Sesuatu itu tidak pasti, namun kita mencoba untuk menjadi pasti. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Nah, yang kelimanya adalah no doubt, tidak ada keraguan. Siapapun yang hari ini bersiap dengan baik, apalagi terus berpasrah padanya, maka tidak ada sesuatu yang diragukan atas apa yang diperbuatnya. Keyakinan bisa mendukung kita menjadi orang yang optimismenya tinggi. Maka kemudian hikmah mengatakan seperti ini. Kalau kita kehilangan sebuah jabatan, itu tidak besar. Itu kecil katanya. Kalau kita kehilangan harta kita, itu kecil. Kalau kehilangan kawan kita, sekalipun satu, itu besar. Namun kalau kehilangan semangat, maka kehilangan segala-galanya. Nah, orang yang kehilangan semangat ini karena apa? Tidak bisa membangun optimisme yang tinggi. Orang-orang yang tidak bisa membangun optimisme yang tinggi adalah orang-orang yang ragu. Maka keraguan ini yang harus kita anulir. Jangan pernah ragu. Kita maju saja gitu. Kita bisa, karena kita luar biasa sekali. Yang mengatakan tidak bisa adalah diri kita. Yang mengatakan bisa ya diri kita. Maka ketika kita mengatakan saya bisa, insya Allah kita bisa. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan jadi. Jadi sering saya mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kalau sugesti kita positif, sugesti kita optimis, sugesti kita keberhasilan, yang terjadi ya keberhasilan. Sekalipun mungkin belum tampak sesuatu yang kita inginkan maksimal gitu. Namun ketika kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi, ya itu sebenarnya keberhasilan. Tidak ada sesuatu yang merugikan. Nah inilah pentingnya kita ketika kita mengatakan no doubt. Atau bukan sesuatu yang kita ragukan. Kita ini orang yang luar biasa. Kita ini diciptakan oleh Allahnya itu sungguh sangat luar biasa sekali. Dan kita mampu. Jadi nggak ada orang nggak cerdas sebenarnya. Nggak ada orang nggak smart. Nggak ada orang nggak pintar. Kita diberikan akal, otak ini sangat luar biasa sekali. Bahkan menurut penelitian, itu sering saya share di sini bahwa kapasitas otak manusia itu perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi atau pergi pulang 14 kali, dan sekali jalan itu 280.000 kilometer. Dikali 14 dikali 2 artinya sangat luas sekali. Lalu kenapa kemudian kita hanya seperti ini saja ya? Kok nggak bisa berkembang? Nah ini berarti kan ada yang salah. Kita udah luar biasa begini, ternyata kita kok nggak bisa berkembang. Bisa jadi justru orang lain sudah loncat ke sana kemari, kok saya masih berdiri di sini? Nah, ini pertanyaan baik untuk kita. Berarti ada yang salah pada diri kita. Kita ini orang hebat, orang luar biasa.
orang yang sudah dibekali oleh Allah segala-galanya. Dan bahkan beberapa motivator mengatakan kita ini sudah sukses besar 60% terhadap segala hal. 60%, tinggal 40% itu mungkin tambahannya saja. Jadi ini, nah sayangnya memang kita tidak pernah mendapatkan satu pembelajaran khusus tentang bagaimana menjadi orang yang secara financial free, contohnya itu. Atau menjadi orang yang sukses terhadap satu bisnis. Ya, ini kita nggak diajarkan memang yang spesifik yang seperti itu. Ya, kita pelajarannya banyak sekali. Jadi sedikit-sedikit, banyak tapi sedikit-sedikit. Ya. Sedikit-sedikit banyak. Banyak tapi sedikit-sedikit. Namun kalau satu saja tapi fokus dan terus kita latih, maka ya menjadi luar biasa. Maka ketika Bruce Lee mengatakan, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, namun latih hanya beberapa kali saja. Justru saya takut dengan orang yang punya hanya 1 jurus, namun latih hanya 1000 kali. Ya ini mestinya satu tapi kita latih terus. Maka yang terjadi adalah, sangat luar biasa sekali. Ya sekalipun betul menurut para pakar itu bahwa kita punya 14 bakat yang dekat dengan kita. Tapi rata-rata kita kan satu saja mengeluarkannya sangat sulit sekali. Padahal kalau satu saja dikeluarkan, kemudian terus kita latih sampai 1000 kali, bahkan mungkin lebih, maka yang terjadi ya sangat luar biasa sekali. Ini ya, tadi yang saya katakan, kita ini kebanyakan adalah kita bisa, tapi sedikit-sedikit, banyak ini. Kita bisa banyak tapi sedikit-sedikit. Nah, yang kita butuhkan semestinya satu tapi betul-betul luar biasa. Nah, mitra, jadi jangan ragu. Ketika kita mau melangkah, ya melangkah saja. Jangan pernah takut dengan hal baru. Kita mencoba baru. Jangan pernah takut dengan kerugian. Jangan pernah takut. Karena apa? Sungguh pada banyak kerugian itulah yang akan mendapatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang pada akhirnya betul-betul mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi menurut satu riwayat itu, orang-orang yang hari ini berhasil tinggi adalah orang-orang yang bergelimang dengan ketidakberhasilan di masa lalunya. Jadi mestinya tidak usah khawatir. Karena betul kalau kata hikmah itu, ketika kita belum berhasil, maka kita harus lebih profesional ke depannya. Dan pelajari kekurangan-kekurangannya. Itu sekali keuntungan besar sebenarnya itu kan. Itu. Sehingga akan ke depannya nanti kita akan menjadi orang yang tidak lagi jatuh dalam tempat yang sama 2 kali. Nah ini orang sering mengatakan jatuh di tempat yang sama, jangan sampai jatuh di tempat yang sama 2 kali. Sekalipun mestinya boleh saja. Bahkan lebih dari 2 pun boleh. Semakin banyak kita jatuh di tempat yang sama, semakin hafal kita, mestinya seperti itu. Nah ini pentingnya kita menjadi orang yang paham akan kehidupan yang lebih baik ke depannya, akan profesionalismenya diri gitu. Atau paling tidak adalah kita orang-orang yang melangkah dengan penuh motivasi, orang-orang yang melangkah dengan penuh optimisme. Maka insya Allah kita akan adalah orang-orang yang pada akhirnya akan memahami diri dengan baik. Nah, yang keenam, ada 9 huruf ternyata dalam kata beruntung itu. T, ya, atau yang keenam adalah huruf T, take a time. Jadi maksudnya seperti ini, kita segala sesuatu didapat tidak ujuk-ujuk ya, menghasilkannya, tidak ujuk-ujuk dapat. Sekalipun mungkin ada, tapi boleh dikatakan ya dalam sekian ribu orang mungkin 1 atau 2. Jadi semua melalui sebuah proses. Bisa jadi prosesnya panjang. Jadi maka kita take a time. Ini proses, kita sedang berproses gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian kita dapat. Kita nikmati proses itu. Kita jangan sampai menjadi orang yang tidak suka dengan proses. Ya. Jadi kita harus menyukai prosesnya. Betul mungkin dalam proses itu ya saya yakin sih bervariasi. Ada banyak hal yang bisa jadi akan melemahkan kita. Banyak hal yang bisa jadi akan membelokkan kita kepada hal lain. Dalam proses itu luar biasa. Namun kalau kemudian kita fokus pada tujuan utama, karena kita sudah punya planning, maka ya insya Allah take time ini diperlukan untuk kita. Itu. Bahkan orang-orang bijak mengatakan, ketika Anda terus dan terus belum menghasilkan secara maksimal, berhenti sejenak. Suruh berhenti.
Ya, artinya berhenti itu untuk belajar. Ya inilah ambil waktu kan di sini. Jadi tidak terus-terusan itu. Dan nanti maju lagi dengan ilmu baru. Ini pentingnya seperti itu. Dan bahkan yang luar biasa lagi adalah ketika Anda belum berhasil dan belum berhasil terus mencoba terus sampai betul-betul berhasil. Sekalipun nanti puluhan kali mencoba terus itu. Itu luar biasa. Sudah katakanlah 1, 2, 3 kali bangkrut, tapi terus saja mencoba. Maka suatu ketika akan hafal dengan itu. Dan bisa jadi belum sampai puluhan kali kita sudah bisa mandiri. Ada sebuah buku yang sangat bagus, 7 kali gagal, 1 kali bangkit. Jadi artinya 7 kali ia memulai berbisnis terus dan terus gagal. Tapi ke-8-nya berhasil. Nah ini juga luar biasa. Dalam buku itu dituliskan bahwa ya di dalam prosesnya yang sangat luar biasa sekali. Yang penulisnya itu katakan di buku itu. Jadi bukunya adalah 7 kali gagal, 1 kali bangkit. Itu yang ke-8. Ya, ini masih mending mungkin ya. Mungkin ada yang sampai puluhan kali dan gagal lagi. Sehingga ada bahasa gagal maning gitu ya. Jadi ini sangat menginspirasi kita lah. Jadi kalau kita baru gagal 2-3 kali itu ternyata masih sangat kecil, belum besar sekali. Jadi take time ini adalah sesuatu yang sebuah kebutuhan lah. Untuk mendapatkan sesuatu atau keberuntungan tadi ternyata kita mesti ada waktu, ada jeda waktu. Ya sekalipun mungkin ada yang saya katakan tadi ya, tiba-tiba dapat, ujuk-ujuk dapat gitu. Mungkin ada tapi tidak banyak. Untuk orang-orang mungkin kayak saya, kayak mitra ini ya, yang harus memang perlu waktu, maka take time adalah waktu yang tepat untuk kita untuk bisa terus menikmatinya. Ya, jadi istilah orang bijak mengatakan itu proses with dance. Dalam proses itu dengan menari sajalah. Kita akan betul-betul mengikuti, betul-betul mengilhami diri dengan proses itu. Sekalipun betul di tengah proses itu ada banyak sekali hal-hal yang barangkali saja akan melemahkan kita, tadi saya katakan. Barangkali saja akan menghambat kita atau memblok kita ya. Tapi ternyata kalau kita terus lalui, bisa jadi disinilah kita akan mendapatkannya. Maka percaya bahwa menjadi sukses itu diantaranya adalah perseverance atau ketekunan. Nah, orang-orang tekun ini kan orang-orang yang mau ambil waktu. Jadi tidak terburu-buru. Jadi kalau saya usaha ini 2 tahun belum kelihatan ya, mungkin tahun ketiga, mungkin tahun keempat, mungkin tahun kelima, bahkan rata-rata setelah 30 tahun, bayangkan aja. Sepertiga umur kalau umurnya 100 tahun. Kalau umurnya 60 tahun kan setengah 50% umur itu. 30 tahun baru merasakan ada keberhasilan. Ini kan bukan waktu yang singkat. Jadi kalau mitra, kemudian dalam take time-nya itu waktu singkat sudah bisa menghasilkan, ya sangat luar biasa sekali. Ya, jadi itu mungkin sesuatu yang kalau saya katakan ya sangat luar biasa. Oleh karena itu teruslah kita memahami betul bahwa kita harus mengambil waktu, itu harus menikmatinya, harus tidak berpikir secara instan. Ya. Kalau toh ada yang makanan instan yang siap saji, ternyata dalam sebuah kiprah kehidupan tidak seperti itu. Semua memerlukan waktu yang sangat panjang dan semua memerlukan waktu untuk bersabar. Kita harus terus bersabar dan mempelajarinya serta terus menggiring rencana kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Maka 4 syarat menjadi sukses diantaranya adalah ketika lifestyle of hard work-nya, dari cara hidup dari kerja keras kita. Yang kedua dari saya katakan perseverance-nya atau ketekunannya dalam sebuah usaha atau upaya atau bisnis. Yang ketiga ternyata big plan, memiliki rencana besar. Nah, ini harus ada rencana besar lah, mimpi besar. Jadi jangan hanya itu saja. Mimpi saya itu seperti ini. Jadi ada katakanlah seperti ini. Kalau saya hari ini punya 1 properti yang saya sewakan, 3 properti gitu, bukan saja 3 properti yang saya sewakan, atau 3 ruko yang saya sewakan, maka saya harus punya mimpi 2 tahun ke depan saya harus punya 9 ruko yang saya sewakan. Ini karena apa? Ada rencana besar memang di sana itu. Ada planning, ada big planning. Caranya bagaimana ya? Itu banyak cara. Kalau kita punya plan, punya rencana, banyak caranya yang harus ditempuh gitu. Nah ini makanya kalau orang-orang yang punya rencana itu kemudian bisa melihat mimpi besarnya,
bisa melihat kira-kira saya akan sampai tahun berapa saya akan kerjakan sehingga saya akan menjadi orang yang seperti ini. Kalau saya sekarang punya 3 ruko, kemudian 2 tahun mendatang saya ingin punya 9 ruko, maka dengan cara apa? Nah ini kita punya mimpi. Jadi janganlah hidup tidak punya mimpi. Dengan tidak punya mimpi akhirnya kita flat dan bisa jadi kehidupan kita itu tidak pernah mengegaspol atau mungkin lebih cepat lagi gitu. Kita akan slow saja. Kalau slow saja kan hasilnya juga slow. Ya inilah pentingnya kita untuk bisa menjadi orang yang memiliki mimpi. Dan yang keempatnya adalah self discipline. Disiplin diri yang tinggi. Jadi disiplin itu sesuatu kebutuhan bagi kita. Kalau kita menjadi orang yang disiplin terhadap segala sesuatunya, ya kita ada harapan untuk menjadi orang yang sukses besar. Namun kalau kita tidak punya disiplin, ya punya nggak ada disiplin lah, semau-mau gitu. Ya ini menjadi hal yang katakanlah mungkin ya, blokade kita atau memblok mental kita karena kita nggak punya disiplin diri. Kita tidak sebaik orang yang memiliki disiplin yang baik. Nah, ini 4 hal menjadikan orang sukses adalah ketika dia paham bahwa dia harus melakukan itu. Jadi tadi ada lifestyle of hard work, ada perseverance atau ketekunan, ada big plan, ya, rencana besar, ada juga satu lagi adalah disiplin diri yang tinggi. Nah ini 4 hal yang bisa dijadikan satu pembelajaran kita untuk meraih sesuatu sehingga kita akan menjadi orang yang kemanfaatannya jauh lebih besar dibandingkan saat ini. Ini take a time. Jangan sampai dalam take a time ini kita akan mengatakan aduh bosan banget rasanya, aduh kok seperti ini ya, aduh kayaknya sudahlah saya habis lah, nggak bisa dilanjut kayaknya. Nah jangan, tapi terus saja. Kecuali di dalamnya ada hal-hal yang memang secara syariat tidak boleh. Atau di dalamnya ada hal yang batil ya boleh kalau seperti itu ditinggalkan. Namun kalau semuanya adalah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara toh kita tadi di awal sudah bikin with good thing itu diniatkan dengan baik, maka berjalanlah. Dan niscaya pada satu ketika kita akan sampai pada tujuan yang kita inginkan dan di situ terminal kita yang kita bangun dan terminalnya sangat besar sekali. Nah, teruskan mitra yang ke-7. Nah, upgrading. Upgrading. Jadi ternyata kita ini harus terus mengasah diri kita, memperbarui cara berpikir kita. Cara berpikir 3 tahun yang lalu kalau diterapkan sekarang mungkin sudah sangat usang gitu. Maka upgrading ini perlu. Kita terus harus mengikuti. Tawaran-tawaran belajar saat ini mudah sekali dan banyak sekali. Yang free of charge, yang gratis pun banyak. Kalau di media pembelajaran saya, di Sahabat Guru Super Indonesia, awalnya betul selama 5 tahun itu hampir semuanya gratis belajarnya. Kecuali kalau butuh sertifikat ada biaya, itu pun nggak tinggi. Namun sekarang kita mencoba membuka pembelajaran khusus dengan 5 materi dan dikerjakan atau dilaksanakan tiap hari, Senin sampai Jumat. Seperti hari ini Selasa, jam 4 nanti saya dapat jadwal mengajarkan hypnoteaching. Dan itu berbayar hanya 90.000. Ternyata alhamdulillah juga animo masyarakat untuk bergabung banyak sekali. Dan itu nggak terbatas karena apa? Kita menggunakan media internet. Jadi siapapun boleh bergabung, sebanyak-banyak juga boleh. Dan dengan materi yang sama. Ya, ini keuntungan kita untuk mendapatkan ilmu yang sama juga. Nah ini salah satunya. Upgrading ini diperlukan. Kita harus terus mengupgrade diri. Kalau kita belum tahu kita tanyakan. Kalau saya sering sekali belajar dengan anak-anak muda yang ada di grup, yang ada di media pembelajaran saya tanya nggak malu-malu dan alhamdulillah sering dapat dan sering bisa. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi itulah upgrading. Jangan sampai kita ini terus tidak mengupgrade dirinya karena kalau tidak mengupgrade berarti ada sesuatu yang tertinggal. Kalau kita tidak upgrade, ada sesuatu yang bisa jadi kita malah nggak tahu apa-apa gitu. Dan hebatnya satu pengalaman yang luar biasa. Mitra, kalau mitra mungkin nanti akan networking atau membangun sebuah net dengan media pembelajaran atau dengan aplikasi. Kita betul-betul harus menjadi orang yang sangat bijak. Kalau nggak bijak itu mudah sekali ditinggalkan. Dulu
pengalaman saya pernah keras. Apa sih? Karena mungkin pikiran saya seperti itu. Jadi kekeh dengan pendapat saya. Ternyata, wow, orang-orang hebatnya keluar. Orang-orang yang mestinya mendukung kita keluar gitu ya. Jadi kita harus betul-betul bisa ngomong, harus bijak, kemudian harus betul-betul menjadi orang yang rasa hormatnya tinggi. Nah tadi pada empati, ya, pada empati. Kalau kita empatinya tinggi, maka bisa diterima oleh mereka semua, dan mereka itu adalah orang-orang hebat yang akan bergabung dengan kita. Toh hikmah mengatakan orang luar biasa adalah orang yang bisa mengumpulkan orang-orang hebat menjadi satu, kemudian untuk memberikan pembelajaran yang berbeda. Ya, jadi dikumpulkan jadi satu namun berbeda itu. Ya, bidangnya masing-masing. Ini orang hebat. Itu. Kita belajar seperti itu. Nah, upgrading sebuah kebutuhan untuk kita saat ini. Jadi kita tidak akan ketinggalan kalau kita terus mengupgrade dirinya, memperbarui cara berpikirnya, memperbarui cara komunikasinya, memperbarui cara kita ini, bagaimana cara kita mendapatkan atau berinteraksi dengan orang lain dengan medsos. Maka di sana juga perlu pembelajaran, ya. Perlu sekali, sangat perlu sekali, dan kita tidak menjadi orang yang akhirnya ditinggalkan oleh banyak orang, gitu. Karena kita paham betul bagaimana menghargai ketika kita berhubungan di medsos. Kita paham betul bagaimana kita bisa memanfaatkan orang banyak di medsos dan saling memanfaatkan. Nah ini, dan pada akhirnya akan mendapatkan keberuntungan yang sangat ketika kita terus upgrade diri dan kemudian upgrade segala-galanya. Termasuk perilaku kita bermedsos juga. Nah ini penting, dan saat ini saat yang tepat untuk mitra untuk bisa membangun yang namanya networking dengan internet. Karena di mana-mana sudah internet, tidak ada lagi orang yang tidak internet. Nah, sampai di bawah gunung pun sudah internet kita hubungannya, sudah WA, Telegram, YouTube-nya, atau Google Meet-nya, atau Zoom-nya, atau yang lainnya banyak sekali, atau Skype-nya. Sekarang sudah tidak lagi sesuatu yang katakanlah asing gitu ya. Mungkin 10 tahun ke belakang ya agak berat yang seperti itu, namun sekarang sudah betul-betul menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya, orang bilang bahkan setiap harinya yang namanya Android itu tidak lepas dari tangan kita, gitu. Dalam waktu 5 menit kita tinggalkan saja, nanti kembalinya ya kita melihat Android kita, ya. Nah ini karena semua sudah seperti itu. Kita tidak bisa memutus mata rantai yang seperti itu. Sekalipun ada dulu juga ada sekolah-sekolah yang antipati lah, tidak bisa menggunakan HP karena akan mengganggu, ya. Ternyata sekarang sangat digunakan sekali, sangat dibutuhkan sekali. Jadi ya harus memaklumi, dan tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan untuk menggunakan Androidnya dengan bijak, kan, gitu. Bagaimana supaya Android itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah sekarang kan sudah seperti itu. Jadi kita mengikuti arus, namun kita punya bendungan, kita punya sesuatu yang barangkali saja dikatakan sebagai hal yang ini loh positifnya kemari, ini loh kalau kesini negatif gitu. Kalau bendungan atau batasan tertentu, sehingga kita akan mendapat keuntungan dari Android yang kita miliki itu. Ini yang ketujuh adalah upgrading, selalu mengupgrade dirinya supaya tidak ketinggalan, dan satu-satunya orang yang eksis adalah ketika ia memiliki kemauan untuk beradaptasi. Orang-orang yang bisa beradaptasi itulah sebenarnya orang yang tidak akan kehilangan jejaknya. Namun kalau kita tidak mampu beradaptasi, justru di situ kita habis. Sekalipun kita mungkin sudah berumur kali ini mungkin di atas 55 atau 60 tahun. Namun kalau terus beradaptasi dengan lingkungan yang ada, beradaptasi dengan situasi kondisi, mau mengupgrade cara berpikirnya, mau mengupgrade segalanya, maka eksis, masih bisa, masih diterima oleh masyarakat luas. Inilah pentingnya kita upgrading, atau kita akan terus menjadi orang yang mampu beradaptasi, dan orang yang beradaptasi itulah yang eksis dalam segala halnya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa beradaptasi. Jangan sampai kita ini meninggalkan adaptasi. Kalau kita mau eksis ya kita beradaptasi, adaptasi dengan segalanya, gitu. Ya kalau sekarang ini sudah internet, ya kita juga paham betul dengan internet, ya. Jadi tidak menjauhi internet, tidak melarang internet, ya. Karena memang sudah dunianya seperti itu. Nggak ada lagi orang yang tidak pakai Android saat ini. Saya lihat itu
Dari mulai pedagang kecil pun sudah memakai Android. Dari pasarnya pun sudah demikian. Bahkan ya di kota besar khususnya itu sudah sangat familiar lah belanja dengan Android, ya kan. Nah, jadi semuanya sudah membelinya melalui aplikasi, membelinya dengan klik saja gitu ya. Tidak lagi harus ke toko. Nah, jelas ada banyak sekali waktu yang harus dibutuhkan, ada kemacetan dan segala macam. Maka keberuntungan kita adalah ketika kita bisa ikut adaptasi, maka kita bisa segala-galanya bisa menjangkaunya dan kita tidak ketinggalan. Sekalipun tadi saya katakan umur kita mungkin sudah undur, tapi ternyata kalau kita adaptasi maka kita akan eksis. Ini yang ke-7. Nah, yang ke-8-nya adalah, nah kan kata beruntung itu ternyata ada huruf N di sana, N dan G terakhirnya gitu. Never give up. Kita bukan golongan atau bukan orang yang cepat sekali memutuskan atau mengatakan, wah saya tidak bisa, saya tidak mampu. Atau baru beberapa kali kita mencoba untuk melatih diri kita untuk berbisnis, lalu tidak berhasil, ya kita tinggalkan. Nah, kita bukan seperti itu. Jadi kalau orang bilang itu never give up. Jangan pernah mudah menyerah. Tapi sebaliknya, jadilah orang yang pantang menyerah gitu, sebelum kita berhasil gitu. Kalau ada istilah dari pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Luar biasa ya. Mestinya seperti itu. Kita pantang berhenti sebelum berhasil gitu. Nah, ini adalah satu kata yang bisa membangun motivasi kita untuk menjadi orang yang never give up, atau menjadi orang yang tidak mudah untuk putus asa gitu. Karena betul sekali kebanyakan kita ini adalah rentan sekali. Mungkin termasuk saya sangat rentan sekali ya, dengan hal-hal yang katakanlah tidak sejalan dengan hati yang kita inginkan, maka bisa jadi kita tinggalkan. Nah, kalau saya tadi mengatakan, kalau itu memang secara syar'i tidak baik atau mungkin melawan aturan-aturan agama, melawan aturan-aturan hukum, ya boleh ditinggalkan. Namun kita bukan tipe orang yang cepat menyerah terhadap sesuatu yang katakanlah lagi diperjuangkan. Karena tadi ada take time kan, ada waktu yang memang harus kita lewati, ada jeda waktu. Bahkan para pakar mengatakan kita ini sebenarnya kerugian pun harus kita cari. Bayangkan, kerugian harus dicari. Sebab apa? Dengan kerugian itu ia akan belajar. Akan belajar supaya ke depan tidak lebih besar lagi ruginya gitu ya. Jadi nggak usah takut gagal. Nggak usah takut tidak berhasil. Dan pakar itu mengatakan mencari kerugian. Wah, orang hebat ya. Jadi kalau kita lihat ada toko obral, mungkin itu salah satu caranya. Kalau harga toko di bawah pasar, di bawah rata-rata harga kemarin, bisa jadi itu satu cara untuk belajar menjadi orang yang merugi. Nah, ini hebat banget. Nah, berani nggak kita seperti itu, kira-kira kan begitu ya pertanyaannya. Berani nggak kita ini menjadi orang yang merugi ya, gitu. Padahal kalau kita kemudian kaji ke dalam, mestinya kita berani. Karena kita ingin yang seperti itu. Nah, ini konsepnya itu luar biasa kalau kita sampai ke sana. Ini mungkin justru kita akan menjadi orang berhasil dini ya, kalau kita sudah memiliki konsep seperti itu. Kenapa? Keterpurukan atau ketidakberhasilan itu kita cari. Ya, bahkan yang seperti itu yang biasanya itu akan lebih cepat menjadi orang yang berhasil atas upayanya. Ya, jadi kalau hari ini kita kehilangan sesuatu ya kecil sekali kan gitu. Nah, tapi jangan kehilangan semangat, karena kehilangan semangat itu kehilangan segala-galanya. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami bahwa kita never give up. Untuk menjadi orang yang bisa meraih keberuntungan adalah ternyata harus terus dan terus orangnya itu pantang menyerah. Orangnya itu tidak mudah menyerah dan bahkan getol itu, ulet. Wah, orang ulet kayak apa ya? Orang getol itu seperti apa gitu. Jadi getol itu artinya sangat ekstra lah, kerjanya itu kerja ekstra, kerja yang luar biasa. Atau tadi orang yang pantang menyerah itu terus-terusan maju, jadi nggak ada mundurnya. Ini jadi nggak pernah bilang kalah sebelum berperang gitu. Yang ada itu kalau kalah setelah berperang, saya betul-betul menjadi orang yang terhormat. Nah, ini kata-kata never give up untuk kita.
Jadi mitra mestinya adalah orang-orang yang bisa menanamkan never give up. Jadi bukan orang yang cengeng, bukan menjadi pecundang, namun menjadi pemenangnya. Sekalipun keberhasilannya mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun kita menjadi pemenang. Paling tidak kita sudah maju. Nah, ini orang yang bilang never give up. Jadi katakan pada diri kita, saya adalah orang yang never give up. Gitu. Kenapa? Kita paham bahwa orang yang berhenti itu orang yang gagal. Selama kita masih mengerjakan, selama kita masih bergerak, selama kita masih terus ada kemauan bekerja, maka ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu yang sebenarnya yang dinamakan sukses. Sukses itu adalah ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu sukses. Jadi sukses itu bukan orang katakan sudah memiliki A, B, C, D. Nah, ternyata orang yang sukses itu adalah orang yang terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Terus bergerak, itulah sukses. Nah, siapakah orang gagal? Orang gagal itu adalah orang yang diam, tidak mengerjakan apa-apa. Dan kalau dia berhenti total, habis, itulah gagal. Selama dia masih bergerak, berarti masih ada harapan sukses. Masih ada harapan mendapatkan. Masih ada harapan menjadi pemenang, kan gitu ya. Maka benar sekali, jadi kalau hari ini kita belum maksimal apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita inginkan, itu bukan berarti kita gagal. Namun keberhasilan yang tertunda. Karena gagal itu ternyata adalah ketika kita berhenti. Berhenti berbuat sesuatu, itulah gagal. Selama kita masih bergerak, selama kita masih mau, selama kita masih maju, selama masih kita menggunakan tangan kita, kaki kita, pikiran kita, telinga kita, semuanya mendukung kita untuk berjalan, berarti kita masih ada harapan menjadi orang yang sukses besar. Itu tidak bisa dikatakan gagal ketika keberhasilannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun ketika kita sudah habis duduk dan tidak berbuat apa-apa, itulah sebenarnya kita gagal. Dan orang gagal itu adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Itu orang gagal. Tapi kalau selama kita masih beraktivitas, kita menjadi orang yang sukses. Nah, yang ke-9 mitra, nah ini good ending. Jadi tadi di awal kan sudah begin with good thing, memulai dengan hal yang baik. Kemudian kita prosesnya, ini untuk menjadi orang yang menjemput keberuntungan. Karena keberuntungan saya katakan adalah mesti dijemput, mesti diupayakan. Ya sekalipun ada orang-orang yang mungkin nggak mengupayakan maksimal, namun keberuntungannya tinggi, tapi makomnya sudah sangat berbeda. Untuk kita ya harus upaya maksimal. Dan dikatakan hikmah, hanya orang yang tidak waras saja, yang kerjanya sedikit namun ingin hasil yang sangat banyak. Nah, good ending ini, yang kita inginkan adalah seperti itu. Ya, jadi akhirnya menjadi akhir yang baik. Banyak di antara kita justru akhirnya itu kok jelek sekali. Di awal baik, bagus sekali. Akhirnya malah masuk hotel Prodeo. Ini kan gak baik. Mestinya tidak seperti itu. Kita ingin bahwa di awal kita baik, akhirnya pun akan sangat baik. Akhirnya pun akan mendukung kita menjadi orang yang meninggalkan kebaikan. Ini good ending. Jadi impikanlah ketika kita mengerjakan sesuatu, agar endingnya adalah good ending. Jadi kalau menurut orang-orang yang bijak itu, coba Anda pikirkan hasil akhirnya apa. Nah, ini adalah good ending. Kalau kita berpikir bahwa hasil akhirnya adalah good ending, ya kita memulai. Tapi saya yakin ketika kita mulainya dengan hal baik atau begin with good thing, kemudian kita menikmati prosesnya dengan baik pula, maka endingnya juga saya yakin akan baik sekali. Dan ini kalau kita endingnya baik, satu hal besar yang kita ciptakan. Karena rata-rata di depannya bagus, tapi di tengahnya atau di belakangnya malah menjadi rusak. Nah, ini untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sebuah keberuntungan yang kita inginkan dengan huruf per huruf dari kata beruntung, ternyata G-nya adalah yang terakhir, good ending. Kita akan mendapatkan sesuatu yang paling membahagiakan. Karena apa? Karena terjadinya kebaikan yang ada pada diri kita. Karena kita akan meninggalkan kebaikan-kebaikan. Kita akan melalui prosesnya dengan baik pula. Kita memulai baik, prosesnya juga baik, endingnya juga baik. Ini yang kita harapkan seperti itu. Pembelajaran-pembelajaran kita sudah kita lalui. Yakin kalau mungkin siapapun yang sudah katakanlah panjang dalam hidup, di atas 50 tahun, mungkin sudah mengalami banyak hal-hal yang
orang bilang itu saya sudah mengalami manis pahitnya hidup. Nah ini sebenarnya kalau pada akhirnya endingnya bagus ya, keberhasilan yang sangat luar biasa itu. Semua kita ingin bahwa ending kita adalah ending yang bagus, bukan sebaliknya. Kalau kita mendapatkan endingnya buruk, artinya ya kita harus segera membalikkan keburukan itu menjadi kebaikan. Sekalipun jelas perlu waktu yang sangat, ya, atau take a time tadi ya, jelas bahwa kita perlu sesuatu yang sangat untuk bisa mengembalikan seperti itu. Maka hati-hatilah mitra untuk menjadi orang yang senantiasa berpijak pada apa yang disyariatkan. Insya Allah akan baik terus ya. Dan segalanya kalau dimulai dengan bismillah, maka akhirnya akan mendapatkan kata syukur dengan ucapan hamdalah atau alhamdulillah. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Mitra, rupanya waktu sudah sangat sempit bagi kita ya, atau sudah sangat dekat untuk closing statement. Insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan dengan tema-tema yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Terima kasih sudah sama-sama belajar dan doakan kita semua termasuk siapapun yang kita kenal maupun yang tidak kenal, dengan doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah senantiasa melindunginya serta membimbingnya menjadi orang-orang yang pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Kita punya niatan bahwa kita apapun yang kita berbuat adalah insya Allah karena ingin mendapat ridhonya. Maka ketika kita seperti itu dan niat kita seperti itu, insya Allah kita adalah orang-orang yang endingnya baik. Atau ketika kita mendapatkan kabar bahwa seseorang sudah husnul khotimah atau dengan akhir hidup yang baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu pantas ya, rasanya seperti itu. Nah ini kita pun mestinya seperti itu. Janganlah kita berpikir hanya sekecil ya yang kita inginkan saja, namun kita harus berpikir luas banget, kemudian berpikir keselamatan bukan hanya dunia namun akhiratnya juga. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita diniatkan untuk ibadah hanya kepadanya saja, ingin mendapatkan sesuatu darinya, maka insya Allah itu yang paling benar. Karena nanti ada komitmen bahwa ada orang yang menganut material komitmen yang dituju adalah materi. Dengan cara apapun yang penting gua dapat materi. Tapi nggak sadar bahwa endingnya pun akan habis. Nggak sadar bahwa endingnya akan ditinggalkan. Nggak sadar bahwa endingnya hancur. Ada yang kedua yang namanya emotional commitment. Dengan cara apapun yang penting aku terkenal. Ya, yang penting terkenal. Ya, jadi tekor nggak apa-apa asal suhur kan gitu. Ya, ini juga orang-orang yang menurut seperti itu tidak berpikir bahwa endingnya juga akan habis. Endingnya akan hancur. Maka yang ketiga adalah yang namanya spiritual commitment. Jadi komitmen ini adalah yang selalu mengedepankan ridhonya atas perbuatan yang kita perbuat sehari-harinya. Semoga apa yang kita perbuat ini adalah mendapat ridhonya. Dan semoga apa yang kita perbuat ini adalah apa yang diperintahkan Allahnya kepada kita ya. Paling tidak seperti itu. Dan kalau kita terus mengedepankan yang namanya spiritual commitment, maka tidak ada rugi sama sekali dan bahkan keberuntungan-keberuntungan yang kita dapatkan. Kita bisa meraih keberuntungan dengan kata beruntung dan endingnya akan bagus kalau kita pada akhirnya percaya bahwa apa yang kita berbuat adalah insya Allah hanya mendapatkan ridhonya saja. Demikian mitra, sebagai closing statement, semoga kita sehat dan jumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.